Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, di video kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas pandangan tokoh agama mengenai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Namun sebelum itu, mari kita pahami apa itu toleransi. Toleransi secara istilah memiliki arti sikap menghormati dan menghargai perbedaan, baik itu kepercayaan, budaya, maupun pandangan hidup. Toleransi ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan, terutama di negara kita yang kaya akan keberagaman. Untuk memperdalam pembahasan ini, kami melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh agama dari berbagai keyakinan. Kami menggali opini mereka mengenai pentingnya toleransi dan bagaimana menciptakan kerukunan antar umat beragama di masyarakat. Langsung saja, yuk kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tidulak sebagai moderator dari kelompok 5 ini. Kita pertama akan mendengarkan dari Bapak Wayan Perdana selaku tokoh agama Hindu untuk mendengarkan bagaimana pandangan toleransi dan perda di Banjarmasin ini. Perkenalkan dulu sebelumnya bapaknya namanya siapa? Baik, terima kasih. Saya nama Wayan Widana SH. Jadi jabatan anggota FKUB Kota Banjarmasin. Jadi utusan dari Parisade Hindu Dharma Kota Banjarmasin. Nah, saya tuh pengen tahu nih dari pandangan Bapak sendiri seberapa penting sih artinya toleransi itu Pak antar umat beragama? Baik. Jadi toleransi ini adalah salah satu penjabaran daripada moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu artinya kita beragama itu posisinya di tengah-tengah, moderat. Moderat, jangan terlalu fanatik, jangan terlalu menganggap yang keyakinan kita yang paling benar, paling baik. Jadi toleransi adalah suatu sikap menerima, kemudian menghargai, kemudian memahami keberagaman baik dari agama, suku, ras, dan lain-lainnya. Pengen tahu nih Pak pandangan Bapak nih mengenai peraturan daerah, apakah sudah mencerminkan toleransi antar umat beragama seperti itu? Baik, saya sangat setuju dengan perda itu karena dengan perda itu dengan keikutsertaan kami yang non muslim itu menunjukkan kami sangat menghargai umat saudara-saudara kami yang muslim untuk untuk melaksanakan ibadah puasanya. Dari wawancara yang kami lakukan, diketahui bahwa toleransi dalam agama Hindu merupakan bagian dari moderasi beragama, yakni menempatkan diri di posisi tengah, di mana kita meyakini kebenaran agama sendiri, namun kita tetap menghormati ada pemeluk agama lain yang meyakini agama mereka. Bapak Wayan Widana setuju dengan hadirnya perda di Banjarmasin karena mampu meningkatkan toleransi yang tinggi antar umat beragama, di mana semua pemeluk agama harus menghargai atau menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Itulah pandangan dari Bapak Wayan Widana selaku tokoh agama Hindu terhadap toleransi agama dan perda yang ada di Banjarmasin ini. Selanjutnya kita akan langsung mewawancarai Bapak Mikael Nainggolan
untuk nanya-nanya bagaimana pandangan beliau terhadap toleransi agama ini. Sebagai pemuka agama, bagaimana Bapak memandang pentingnya toleransi antar umat beragama? Kalau menurut saya, toleransi umat beragama ini memang sangat penting. Di mana negara kita Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, dan Indonesia juga kita harapkan harus menjadi satu. Dalam keberagaman ini kita juga harus saling menghargai satu dengan yang lain supaya kerukunan antar umat beragama di Indonesia dapat diciptakan dan terjadilah keharmonisan di dalam negara kita. Marilah tetap menjaga kerukunan umat beragama, walaupun kita berbeda-beda keyakinan, walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda pandangan, tetapi hanya satu yang kita inginkan, bahwa kita harus hidup berdamai, hidup bahagia, dan hidup saling menolong satu dengan yang lain. Supaya sama seperti Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Kita harus bersatu walaupun kita berbeda-beda, supaya orang lain juga akan memandang kita satu, kita teguh, kita maju. Toleransi antar umat beragama itu sangat penting, terutama di Indonesia yang kaya akan suku, budaya, dan agama. Oleh karena itu, kita harus saling menjaga keharmonisan, menghormati, dan saling menghargailah di dalam masyarakat. Nah, disinilah peran penting pemuka agama untuk menjaga persatuan. Menurut pemuka agama Protestan, untuk menjaga persatuan bisa dilakukan dengan cara mengajarkan sifat peduli antar sesama tanpa memandang keyakinan, lalu mengajarkan rasa hormat antar beragama, dan memahami dan memberikan pemahaman untuk betapa pentingnya toleransi. Begitulah pendapat dan pandangan dari Bapak Michael Nainggolan selaku tokoh agama Protestan. Cukup menarik nih pendapatnya, karena beliau menekankan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman toleransi, yang artinya persatuan tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan cara dan pendapat dari Bapak Wirya Wiryo selaku tokoh agama Buddha. Jadi kita langsung ke video. Wirya Wiryo. Ya. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa makna toleransi menurut pandangan Buddha? Ya, jadi makna toleransi itu kan sebetulnya kan pendiri ajaran Buddha ini kan adalah Siddhartha Gautama ya. Nah, Siddhartha Gautama ini dahulu ada punya seorang murid. Nah, nama muridnya itu ya namanya tuh Upali. Nah, jadi Upali ini satu ketika ya dia semula itu dari aliran lain. Ya, dari aliran lain, lalu dia tertarik belajar ajaran Buddha dari Buddha Gautama. Nah, jadi kalau dalam ajaran Buddha Gautama itu adalah seorang guru ya. Nah, jadi Buddha mengatakan mau menerima Upali itu jadi murid, tapi dengan catatan Upali itu tidak boleh menjelekkan agama yang lama, harus menghormati agamanya yang lama, termasuk gurunya ya. Juga tetap harus berbakti ya kepada gurunya, ajaran namanya. Nah, baru Buddha mau menerima. Perda. Perda. Peraturan daerah. Ya. Itu sudah mencerminkan penghormatan tentang semua umat beragama. Mengatur jam jualannya, Pak. Oh ya, ya kalau saya rasa sih apapun ya keputusan pemerintah ya kita menghormati ya. Karena ya kita memang tidak mengerti ya. Karena kalau sudah pakai jubah ini nggak terlalu konsentrasi lagi ngurusin seperti itu ya. Nah, tapi apapun ya yang diambil oleh pemerintah dalam perda itu ya saya rasa itu untuk mengatur ya supaya masyarakat ini tidak kacau ya. Ada punya keteraturan, mungkin ada alasan tertentu ya, alasan-alasan tertentu supaya ya Kalimantan ini ya toleransinya juga bisa meningkat. Tapi jadi ya pada dasarnya kita ini ya menerima ya apapun itu keputusan dari pemerintah. Jadi misalnya pemerintah bikin perda ya kita terima ya kita menjalani saja. Ya. Pertama kita lihat dulu cerita dari Siddhartha Gautama, sang pendiri ajaran Buddha. Nah, Siddhartha Gautama ini mempunyai seorang murid yang bernama Upali. Upali ini berasal dari ajaran lain yang tertarik untuk belajar ajaran Buddha. Nah,
Siddhartha Gautama ini menerima Upali sebagai muridnya dengan satu syarat, yaitu Upali tidak boleh menjelekkan agama sebelumnya, dan Upali ini harus menghormati ajaran sebelumnya dan guru-guru sebelumnya juga. Nah, ini menjadi bukti bahwa Buddha sendiri telah mengajarkan bahwa toleransi itu kita tidak boleh menjelekkan agama lain dan harus saling menghormati. Lalu bagaimana ajaran Buddha mengajarkan pemeluknya untuk menjalin hubungan dengan pemeluk agama lain? Jadi prinsipnya sederhana. Kalau ingin hidup bahagia, jauhi kebencian. Nah, Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati itu datang dari kita menghormati dan tidak menjelekkan orang lain. Nah, jadi prinsip ini telah diajarkan dalam Tipitaka yang isinya ada 3, yaitu yang pertama, jangan berbuat kejahatan. Yang kedua, banyak melakukan kebaikan. Yang ketiga, membersihkan batin. Nah, itulah pendapat dari Bapak Wirjawirga selaku tokoh agama Buddha. Cukup bagus nih, karena dari ajaran Buddha itu sendiri sudah menekankan dari dulu untuk toleransi antar umat beragama. Selanjutnya kita akan menuju Koachi, yaitu pemuka agama Konghucu, untuk menanyakan pendapat dan pandangan beliau terhadap toleransi agama dan perda yang ada di Majalengka ini. Langsung simak video ini. Kan nama saya kalau panggilannya Koachi ya. Kohachi. Iya. Berarti panggil Kohachi ya, Pak? Iya. Ke pertanyaan pertama adalah bagaimana pandangan agama Konghucu mengenai pentingnya toleransi antar umat beragama? Itu penting. Toleransi itu harus mesti dari dulu sudah toleransi. Jangan Islam membeda-bedakan agama. Agama ini soalnya keyakinan orang, kepercayaan, keyakinan. Itu kalau orang keyakinan, kita kadang merubah keyakinan orang ya. Walaupun itu sembahyang pohon di sembahyangnya, kita kadang hormati aja. Yang paling aman tuh hormati Islam. Nah, keyakinannya itu. Nah, dengan itu baru kita istilahnya dunia ini bisa damai, aman ya. Kalau yang seperti pembatasan jam operasional warung makan selama bulan Ramadan. oh, masalah perda. Iya, perda. Masalah perda ini memang kalau menurut aku itu mestinya dicabut aja atau dirubah lah istilahnya. Untuk orang berjualan itu beda, itu kan orang cari duit kan. Nah, soalnya masyarakat ini kan perlu juga cari duit buat hari raya. Masa kada boleh jualan? Ya anggap boleh jualan sore, cuma waktunya pendek, 3 jam 4 jamnya kan dari mana dapat duit. Sedangkan konsumen ini banyak, yang non muslim kan banyak yang mau beli ya kan. Nah, itu. Jadi itu kayaknya kayaknya kurang kurang pas lah kita kayaknya gitu. Kalau bisa dirubah, boleh jualan tapi ditutup kayak dulu tuh kan ditutup. Dari hasil wawancara kami dengan Kohachi berpendapat nih teman-teman bahwasanya perda Ramadan di Banjarmasin seperti pembatasan jam operasional warung makan itu kurang mencerminkan sikap toleransi antar umat beragama dan mestinya hal ini dicabut. Menurut beliau, kota Banjarmasin yang sudah masuk 10 besar kota toleransi di Indonesia itu bisa naik peringkatnya jika perda ini dihapuskan. Beliau juga menyoroti 2 kelompok yang dirugikan, seperti 1, pedagang yang mana penghasilannya berkurang selama bulan Ramadan ini. 2, para konsumen non-muslim dan juga yang tidak berpuasa, yang mana tidak bisa mencari makanan di siang hari. Kohachi tidak serta-merta mengkritik perda ini, namun juga memberikan saran berupa solusi, yaitu jual beli yang boleh dilakukan di siang hari, namun tetap dengan syarat harus tertutup agar tetap bisa menghormati kaum muslim yang berpuasa, namun tidak mengganggu kebutuhan dari non-muslim. Terima kasih karena sudah menyimak video ini sampai akhir. Jadi begitulah teman-teman pandangan terhadap toleransi agama dan perda yang ada di Banjarmasin ini. Tadi kita sudah mewawancarai dari tokoh agama Buddha, Hindu, Konghucu, dan Protestan. Rata-rata jawabannya sama nih, menekankan toleransi agama untuk menjaga perdamaian dan kedamaian yang ada di Indonesia ini. Tapi dari pemuka agama Konghucu yaitu Kohachi berbeda nih pendapatnya tentang perda Ramadan.
yaitu sebaiknya kata beliau dicabut atau enggak diubah untuk Perda Ramadan ini, karena Perda Ramadan ini tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan apa itu namanya toleransi agama. Terima kasih karena telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita tentang toleransi antar umat beragama dari berbagai kacamata agama. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, nama budaya, Om Swastiastu. Terima kasih.